Saudaraku, pernahkah saudara membayangkan, merenungkan bagaimana mestinya kita hidup beriman, tetap menjaga iman percaya di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang kita sembah. Nah, itu adalah pengalaman hidup yang pernah dialami oleh Daniel. Tetapi Daniel 6 ayat yang ke-27 dan 29 sudah mencatatkan, dalam hidup di tengah-tengah orang yang tidak beriman kepada Allah, Daniel tetap menjaga imannya. Akhirnya, satu, Daniel bisa menjadi berkat dengan menunjukkan siapa Allah yang benar itu. Itu dicatat di dalam Daniel 6 ayat 27 ketika Raja Darius berkata, "Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir." Yang kedua, Daniel mengalami promosi yang diberikan oleh Tuhan. Karena dia tahu bagaimana mempertahankan imannya di tengah-tengah lingkungan yang tidak beriman. Ayat 29, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Pertanyaannya, bagaimana Daniel bisa melakukan dua hal itu? Bagaimana Daniel bisa tetap hidup dalam iman yang kokoh, yang teguh, yang tidak tergoyahkan di tengah-tengah begitu derasnya godaan, ancaman untuk meninggalkan imannya karena orang-orang di sekelilingnya tidak beriman. Yang pertama, ayat 4 menerangkan kepada kita, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel memiliki sebuah komitmen yang tinggi menjaga hubungan dengan Tuhan. Dia tahu Allah itu roh, sehingga dia tetap memelihara rohnya supaya terkoneksi dengan Tuhan senantiasa. Barang siapa yang terkoneksi dengan Tuhan, roh Allah ada dalam dirinya, maka dia memiliki kuasa. Itu sebabnya saudaraku, Daniel itu cakap luar biasa karena ada roh Allah di dalam dirinya. Di saat kita di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya, sering sekali itu membuat kita juga menjadi tidak percaya diri. Kita bahkan tergoda untuk mengandalkan manusia, dan tidak jarang orang akhirnya meninggalkan imannya karena mereka takut tidak ada yang membela, tidak ada yang membackup, tidak ada yang membackingi mereka untuk mendapatkan promosi. Tapi tidak demikian dengan Daniel, yang dia mau hanya dekat Allah saja, dan Allah tahu apa yang terbaik bagi Daniel. Keintiman dengan Tuhan, itu yang membuat Daniel tetap kokoh dalam iman percayanya. Yang kedua, saudaraku, apa yang ada pada Daniel? Ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ada sebuah konspirasi ingin menyingkirkan Daniel. Lalu dibuatlah sebuah surat bahwa tidak boleh ada orang yang beribadah selain daripada menyembah ilah-ilah yang ada di negeri itu, yang disetujui oleh raja. Maka saudaraku, sesudah Daniel mendengar itu, apakah Daniel takut? Tidak. Undang-undang itu mengatakan bahwa semua orang yang melanggarnya akan dihukum mati. Tapi itu tidak membuat Daniel takut. Lalu apa yang dia lakukan? Daniel menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Saat beban berat datang, dia serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, Daniel sepenuhnya berpengharapan kepada Tuhan. Yang pertama tadi,
Daniel memelihara hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, Daniel sepenuhnya menjaga pengharapannya kepada Tuhan. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itulah yang membuat Daniel dipromosikan. Itulah yang membuat Daniel, lewat dia banyak orang mengenal Tuhan. Apalagi yang ada pada Daniel. Yang ketiga, saudaraku, ayat yang ke-19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai ke dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengetupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Apa yang ketiga? Yang ada pada Daniel, saudaraku. Daniel ini seorang yang sangat-sangat baik hati. Daniel tidak mudah tawar hati, sehingga dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dia justru melepaskan berkat. Ya Raja, kekallah hidupmu. Jangan mudah tawar hati. Maka itu akan menolongmu untuk tetap teguh dalam iman percayamu. 3 hal ini yang dimiliki oleh Daniel. Tetap memelihara hubungan dengan Tuhan. Tetap intim dengan Tuhan. Tetap hanya berharap kepada Tuhan. Dan tidak mudah tawar hati. Itu yang membuat dia tetap hidup dengan iman yang kokoh di tengah-tengah orang yang tidak beriman. Bukankah hal ini semuanya sangat kita butuhkan? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita tetap hidup beriman, pegang teguh iman percaya kita, sekalipun sekeliling kita berkata hal yang berbeda. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati.